Oke, kawan-kawan, kita coba selesaikan soal-soal numerik yang ada pada paket berikut ini. Nanti kita selesaikan satu persatu. Ini bisa digunakan untuk sebagai bahan belajar di psikotes bisa, numerik tes intelijensia umum pada CPNS juga bisa, atau mungkin buat psikotes untuk Bappenas, ataupun untuk psikotes untuk masuk kerja. Misalnya numerik-numerik hitung cepat seperti ini akan banyak ada di sana. Nah, kita mainkan dari nomor 1 itu ada hitung pecahan persen, ya, hitung pecahan persen. Nah, kalau teman-teman hafal konversi atau perubahan nilai dari bentuk, ya, perubahan bentuk bukan perubahan nilai, sorry, perubahan bentuk dari bentuk persentase seperti ini, nilainya berapa, lalu dirubah dalam pecahan biasa gitu, itu akan mempercepat kita ngitung. Kalau belum hafal, di sini ada tabelnya. Nanti teman-teman perhatikan dan pelajari dan hafalkan tabel yang ada di sini. Nanti kita cantumkan. Kalaupun misalnya tidak, ini pun bisa dicari, nggak terlalu lama sebenarnya gitu. Nah, misalnya ini tidak harus uh, kalau kita hafal, ya, nilai dari 16,2/3%, 2/3% itu kan nilainya adalah berapa? 1/6 kan? Nilainya sama dengan 1/6 kan gitu. Tabelnya ada. Nah, tinggal kita kali aja. 1/6 dari berarti adalah kali 24. Ya udah, oke. Karena bentuk perkalian, berarti ini bisa kita hore-hore, ya kan, saling dibagi. Berarti yang bawah bagi 6, atas juga bagi 6. Berarti ini ketemu bagi 6, bagi 6 ketemunya adalah 4. Maka 16,2/3% dari 24 adalah 4. Jawabannya ada di pilihan B. Nah, sekarang kita coba. Misalnya teman-teman di sini tidak hafal tabelnya. Kok ketemunya 1/6? Dari mana? Ini bisa dimainkan. Sini ya. Dimainkan nanti adalah kenapa seperti itu. Jadi, pertama kita bisa merubah bentuk pecahan campurannya ini dengan cara adalah dikalikan 3 kali 16 tuh. Dari bawah 3 kali 16. Terus ditambah atasnya, tambah 2. Oke, pembaginya adalah 3 tetap per 3 nih. Nah, persen itu kan artinya per 100 atau dikali 1/100 kan gitu, sama saja gitu. Per 100 kan kalau kita pecah seperti ini. Ini adalah bentuk persennya berubah jadi seperti itu kan. Nah, sekarang kita cek di sini ada berapa nih? 48 ya, 16 kali 3, 48, tambah 2, 50 kan. Berarti ada 50 per 3 dikali 1/100. Ini kita bagi aja 50 bagi 50 ketemu 2. Maka hasilnya adalah 1/6 dari 3 kali 2. Nah, ini kalau misalnya teman-teman oh malah kecoret, ini mau tak bikin stabilonya. Jadi bisa mencarinya seperti itu daripada dihitung. Biasanya ngitung persentase ini agak kalau belum tahu triknya ini bisa lebih panjang nanti main-mainnya di situ dapat. Nah, kita ke nomor 2. Ini masih sama, 33/3%. Seperti biasa kalau teman-teman hafal pada tabelnya atau perubahan bentuk dari pecahan persen itu menjadi pecahan biasa, maka ini akan langsung teman-teman dapatkan bahwa nilainya itu sama dengan sepertiga. Berarti tinggal sepertiga dikali dengan 120. Nah, ini tinggal dihore-hore aja. Kita senjatanya hore-hore, bagi 3, bagi 3. Dapat kan? 40. Ketemu jawabannya dia di pilihan C. Nah, kembali lagi, ketika misalnya teman-teman tidak hafal tabelnya, ini bisa dicari. Caranya seperti tadi. 3 dikali 33, ya enggak? 3 kali 33, tambah 1, tambah atasnya ini. Oke, dibagi penyebutnya ini 3/3%, berarti adalah 1/100. Oke, ini 33 kali 3, 99 tambah 1, 100. 100 per 3 kali 1/100. Ini dihore-hore aja, tersisanya 1 dan 3. Sepertiga jawabannya. Nah, ini perubahan nilainya. Seperti itu, teman-teman. Kawan-kawan, kita ke soal berikutnya. Di sini ada hitung pecahan. Ya kan? Ada 26/99 ditambah 29/61 ditambah 14/76 lalu ditambah dengan 23/87. Nilainya berapa gitu kan? Nah, kalau misalnya kita hitung dengan cara biasa artinya masing-masing pecahan ini, yaitu ada 4 ini, pecahan itu diubah ke dalam pecahan desimal. Ini kan pecahan biasa, ini dirubah ke pecahan desimal. Kenapa ke pecahan desimal? Karena pilihan jawabannya adalah pecahan desimal, kan gitu. Itu akan paling tidak itu akan menjadi kendala kita karena bilangan-bilangannya menarik. Asik, nggak bisa langsung kalau kita misalnya nih gambar-gambaran lah. 14 bagi 76 itu kan 14 bagi 76 berapa ya? Kan angkanya nggak punya kelipatan atau apapun ya. Nah, teman-teman yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan metode pendekatan. Oke? Dengan metode pendekatan. Nah, apa itu metode pendekatan?
Nah, ketertarikan kita muncul ketika ada bilangan yang sebenarnya bisa memancing kita untuk mengarah ke situ ya. Nah, saya tertariknya di angka 99 dan 26 ini. Coba teman-teman perhatikan, 99 itu kan dekat dengan 100 ya. Ya, cuman selisih 1 dekat dengan 100 lah. Artinya kalau misalnya ini kita dekatkan dengan perseratusan, maka akan kita dapatkan 0,26. Ya enggak? Pasti kan gitu, 0,26, 26 dan seterusnya kan gitu. 0,26. Nanti misalnya ini bisa kita mainkan, ya udah biarin aja, berarti ini tak dekatkan ke 100 misalnya. Nah, ini biarin 26 enggak masalah. Oke, kita tambah. Nah, sebenarnya yang ini nih. Terus yang berikutnya gimana? 61 dan 29 itu kan agak mirip apa namanya, kalau kita dekatkan agak menarik ya. Karena misalnya 29 itu kita buatkan dengan 30, 61-nya kita turunkan tuh 60. Paling tidak nilainya itu tidak jauh berbeda dengan 29 per 61. Modelnya didekatkan gitu ya, bukan nilai aslinya, cuman pendekatan. Nah, ini pun sama, berarti teman-teman sudah bisa tuh. Kita mainkan 14 dan 76. Ini kita naikkan aja 15, ini 75 gitu kan. Turunkan. Jadi kan nilainya nggak jauh berbeda juga. Terus berikutnya lagi 23 per 87. Kita bisa dekatkan lagi ya. Jadi berapa tuh? 22 bisa ya. Yang bawah 88 kan enak tuh. Nah, sekarang kita mainkan. Ini lebih enak nanti. Ini ketemunya 0,26. Ini jelas nih. Kita hore-hore. Ini dihore-hore ketemu setengah. Setengah adalah 0,5. Oke, ditambah yang ini bisa kita bagi 15 ya. Ini bagi 15 ketemu 1. Ini dibagi 15 itu ketemunya 5. 1 per 5, 0,2. Yang gitu. Oke, ditambah yang terakhir ini bagi 22, ketemu 1, yang bawah bagi 22, ketemunya 4. Kan gitu, seperempat. Ini dapat 0,25. Teman-teman tinggal mencari jawabannya di situ kan gitu. Nah, ini bisa kita lihat sekilas sih. Nah, misalnya ini 0,26 sama 0,25. Paling tidak, kalau kita tambahkan, hampir lah. Lebih ya, lebih dari 0,5 ya, sekitar 0,551 kan gitu. Tambah ini berarti jadi 1. 1 tambah 0,2 berarti 1 tambah 0,2 ketemu 1,2. Ini kisaran ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman perhatikan nilai yang kisarannya 1,2. Karena tadi kita mencarinya dengan metode pendekatan, maka dibalikin lagi, ini bukan nilai aslinya, tapi adalah nilai pendekatannya. Di antara pilihan jawaban itu yang dekat adalah 1,1866. Itu jawabannya. Gitu. Mungkin akan lebih enak seperti itu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Teman-teman perhatikan, di situ ada 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat. Misalnya kita harus mencari nilai kuadrat ini berapa. Dipakai perkalian bersusun. Nanti akan ketemu nilainya di situ. Lalu yang ini dikuadratkan juga, tinggal dikurangi, nanti hasilnya ketemu juga pada akhirnya. Gitu ya. Dan itu pun barangkali tidak jadi kendala kita ketika mengkuadratkan. Cuma yang lebih jadi kendala adalah ketika mengkuadratkan ini aja, angkanya maksudnya digitnya banyak. Kan gitu, itu aja. Tidak ada masalah, misalnya mau dihitung dengan cara dikuadratkan dulu, nanti dapat di sini, ini dikuadratkan dulu, baru dikurangi, nggak apa-apa. Tapi ada satu strategi, ada satu sifat hitung namanya selisih kuadrat. Kan bentuknya selisih kuadrat tuh, ya kan? Dua-duanya dikuadratkan tapi berupa pengurangan. Itu ada satu sifat yang bisa kita mainkan teman-teman ketika ada bentuk selisih kuadrat. Ini selisih kuadrat nih, A kuadrat min B kuadrat nih. Nah, itu bisa kita pecah menjadi A tambah B dikalikan A min B. Ini adalah senjata juga ketika teman-teman ketemu bentuk selisih kuadrat seperti di soal nomor 4. Kenapa ke situ? Coba perhatikan. Ketika kita pakai sifat yang ini, oke, nah, barangkali ada bilangan yang nantinya akan mempermudah kita menghitung. Barangkali ya, karena kembali lagi bahwa soal psikotes, soal TIU gitu kadang-kadang angkanya bisa dimainkan tanpa harus ngitung dengan seperti biasanya ini nih gitu. Nah, coba kita mainkan. Pakai yang ini, A plus B dikali A min B. A plus B-nya berarti 56,34. Tak susun ke bawah, 43,66 ya, ditambah nih. Lalu dikali dengan 56,34 dikurangi 43,66. Kan gitu, nanti dikurangi. Hasilnya di sini nanti dikali dengan yang sebelah kanannya. Nah, kita coba cek. 4 tambah 6, 10, nyimpen 1. Berarti 10 lagi, nyimpen 1 lagi. Ini 9 tambah 1, 10 lagi, nyimpen 1. 5 tambah 4, 9 tambah simpenannya 1, 10. Teman-teman perhatikan. Angkanya 100. Berarti nanti kalau kita pakai sifat ini, hasilnya adalah, tak tulis di atas nih, 100 kali. Ya kan? Pengurangannya sekarang, 4 yang ini. 4 kurangi 6, 14 kurangi 6 berarti adalah 8. Ya kan? Sisa 2, 12. Berarti 12 kurangi 6, 6. Ini tersisa 5. 5 kurangi 3, 2. Ya kan?
5 kurangi 4, 1. Kali 12,68. Teman-teman perhatikan, perkalian dengan angka 100 kan gampang ya. Kalau ada pecahan desimal berarti komanya tinggal jalan ke kanan. Sebanyak berapa kali, sebanyak nolnya ada berapa. Kalau nolnya 2 berarti komanya jalan 2, berarti 1, 2. Oh habis, tersisa itu. Kalau nggak ada komanya berarti ya tinggal tambahin 0 gitu kan. Berarti dapat tuh. Artinya di sini teman-teman sudah dapat 1268. Nah, kayak gitu. Ada di jawaban A. Oke, ini jawabannya adalah A. 1268,0 gitu. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Di sini ada diminta untuk mencari nilai dari akar pangkat 3 50.623 itu berapa, ya kan? Akar pangkat 3 dari 50.653. Ingat teman-teman, strategi untuk atau trik untuk mencari nilai dari akar pangkat 3, teman-teman pahami dulu bilangan kubik. Ada di bilangan kubik ya, nanti mungkin bisa dilihat di buku atau mungkin kita cantumkan nanti di sini, bisa dicantumkan di sini. Nah, di sini langkah pertama teman-teman adalah menghilangkan, nggak menghilangkan tapi mengabaikan. Diabaikan dulu 3 digit terakhir. 3 digit terakhir ya. Nanti digit sisanya itu kita cari bilangan kubik yang mendekatinya. Oke ya, bilangan kubik yang mendekati dengan 2 digit terakhir ini. Adalah berapa yang bilangan kubik mendekati 50? Di bawahnya tapi ya, di bawahnya. Bilangan kubik kan seperti dapel itu ada 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 adalah 27, 4 pangkat 3 adalah 64. Nah, dari sini kelihatan 50 itu dekatnya sebenarnya dengan 64, cuman nggak boleh. Yang diambil 50 kan di sini nih, angka 50. Berarti teman-teman ambil yang ini, 27-nya. Nah, berapa bilangan yang diambil adalah 3-nya. 27 kan 3 pangkat 3, berarti di sini hasilnya adalah 3. Ambil 3 dulu. Berarti udah 30-an tuh. Jelas di sini sebenarnya udah kelihatan sih yang angka 30-an cuma satu, pilihan B. Ya udah ini tinggal hilang semua. Gitu. Jawabannya B, selesai kan gitu. Pasti 30 berapa kan gitu ya. Itu. Cuma misalnya teman-teman dapat ada pilihan lain, katakanlah pilihan F nih, misalnya ada 30, katakanlah 30 berapa? 3 misalnya. 33 berapa? 33. Nah, teman-teman lihat ini aja ujungnya. Ya. Ujungnya ini kan 3 nih. Langkah berikutnya sebenarnya di situ adalah 3. 3 itu kita pangkatkan 3. Nilainya kan berapa? 27 ya kan? Diambil ininya aja. Nah, diambil 7-nya aja. Teman-teman ambil bilangan terakhirnya 7. Berarti masuk di sini 7-nya. Digabungkan dengan angka 3 di awal. Maka dapatnya adalah 37 tadi. Itu misalnya ada pilihan lain yang 30-an. Triknya seperti itu. Abaikan 3 digit dulu. Ambil digit terakhir. Sisanya dekatkan dengan bilangan kubik, di situ sampai 9 pangkat 3 nanti, 9 pangkat 3 itu ada berapa? 72 1, 72 berapa? 72 kali 70 81 kali 9, berarti 972. Nah, 792, sorry, 729. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti dekatkan bilangan-bilangannya makanya kayak gitu. Gitu. Oke, yang berikutnya nomor 6. Sebenarnya operasi nomor 6 kalau kita lihat sekilas ya, walaupun angkanya agak ada pecahan desimal, pecahan bulat dan sebagainya, itu adalah operasi hitung campuran. Kalau operasi hitung campuran, teman-teman yang ketika nggak ada tanda kurungnya ya, berarti yang dioperasikan dulu adalah perkaliannya dulu. Nah, dari sini berarti ada perkalian hasilnya ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, baru ditambahkan. Kan gitu hasilnya ya. Bisa saja dilakukan seperti itu. Teman-teman ngitung dulu nih 3,8 kali 33 pakai bersusun nih. Berarti ketemu 4, ini 9 berarti jadinya berapa? 11. Ini pun sama 4 1 1. Nanti 4 5 2 1. Nah, ini ketemu 1 2 5 4 komanya ada 1 berarti 1 2 5,4 dan seterusnya. Itu bisa dihitung satu-satu baru dijumlahkan, bisa. Tapi ada cara lain, teman-teman perhatikan kembali lagi bahwa ini adalah hitung numerik psikotes. Ada bilangan yang teman-teman bisa mainkan pakai sifat asosiatif, distributif. Jadi distributif pakai sifat teman-teman pakai sifat distributif. Siapa distributifnya? Teman-teman lihat ada bilangan yang nantinya itu bisa kita kelompokkan. Jadi misalnya sifatnya gini ya. Ketika ada A kalikan B ditambah A kalikan C misalnya gitu ya, atau ditambah dikurang gitu juga boleh. Ada bilangan yang sama. Siapa? A. Ini A, ini A. Yang satu dikali B, yang satu dikali C. Nah, ini bisa dikeluarkan A-nya. A-nya lepaskan, dia akan ketemu dengan B. Yang dikalikan dengan C. Nah, ya kan? A kalikan B kalikan C. Operasinya apa? Penjumlahan untuk pengurangan, ngikutin aja. Kalau tambah yo tambah, kalau kurang yo
tinggal dikurangkan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah senjata teman-teman untuk menyelesaikan soal yang nomor 6. Kita perhatikan ada bilangan yang sama. Nah, tinggal nanti teman-teman lihat apakah nanti ada bilangan yang enak untuk dihitung. Nah, kalau kita perhatikan sekilas, ini 3,8. Ada yang sama dengan 3,8? Ada. Nah, berarti yang 33 nanti kita akan tambahkan dengan 17. Kira-kira gampang nggak? Gitu kan? Kira-kira gampang kalau 33 tambah 17 kan hasilnya berapa? 50. Oh iya, ini berarti lebih enak seperti itu. Berarti yang ini kita kelompokkan dengan ini aja. Maka hasilnya adalah 3,8 yang dikalikan dengan 33 ditambah 17. Kenapa tambah 17? Karena ini operasinya penjumlahan. Gitu kan? Lalu kita tambah dengan yang di sini. Nah, ini. 2 ini. Ada yang sama siapa? 2,1. 2,1-nya keluarkan aja. Berarti ada 2,1 yang dikalikan dengan 33. Ini ada 33 sama 17. Atau dibalik juga apa-apa. 17 sama 33 itu nggak masalah, aman juga. Nah, dari sini kita dapat 3,8 dikali 50, ya kan? Ini tak kelompok lagi, ditambah 2,1 kali 50. Ada bilangan yang sama lagi, perkalian lagi kan? Ini berarti 50-nya kita keluarkan aja. Berarti ada 50 yang dikalikan dengan 3,8 yang ditambah dengan 2,1. Maka teman-teman dapat nilainya 50 dikalikan hasil penjumlahannya ini berapa tuh? 5,9, ya kan? 5,9. Berarti sama saja 5 dikali 59. Dicek aja seperti itu. Berarti dapatnya di sini ujungnya 5 nyimpan 4 25 29 295 ada di jawaban B. Gitu teman-teman. Nah, mungkin ini bisa jadi lebih praktis daripada ngitung satu-satu. Misalnya teman-teman paham dan bisa hafal operasi penjabaran distributif dalam perkalian dan penjumlahan. Oke, kawan-kawan. Nah, soal nomor 7 ada hitung penjumlahan pecahan sebenarnya. Cuma pecahannya itu punya penyebut yang merupakan perkalian tuh. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, sampai 7 kali 8. Mungkin kalau sampai 7 kali 8 ini teman-teman bisa dihitung dihitung manual, mungkin masih logis lah ya. Tapi kalau misalnya itu diperpanjang lagi, atau di sini nanti diperpanjang ada misalnya 1 per, misal nih contoh aja, misalkan ada 1 per 99 kali 100 sampai angka ini misalnya. Itu kan nggak mungkin kan. Nah, ini ada triknya. Cara cepatnya dulu. Cara cepatnya adalah teman-teman cuma gini tok. Ketika ketemu bilangan kayak gini ya. 1, ini pembilangnya 1 nih. Sementara penyebutnya itu berupa perkalian dan 2 bilangan itu punya selisih 1 juga. 1, 2 selisihnya 1, 2, 3 selisihnya 1, ya kan? Dan seterusnya tuh sampai 7,8 itu selisihnya juga 1. Ini cara enak dan cepatnya, trik praktisnya adalah teman-teman cuma ngambil ini tok. Ini sama ini belakang. Dah. Berarti nanti hasilnya adalah 1 per 1 dikurangi 1/8. Berapa itu? Berarti kan ada 8 per 8 nih. 1 per 1 berubah menjadi 8 per 8 kan? Penyebutnya 8, nilainya tetap 1, dikurangi 1/8. Dapat berapa? 7 per 8. 7 per 8 kalau bilangan desimal itu dapatnya berapa? 0,875. Ada di jawaban E, selesai. Seperti itu aja. Gitu. Nah, mungkin misalnya teman-teman penasaran kok bisa seperti itu, caranya kenapa? Gitu alasannya. Teman-teman bisa perhatikan, nilai ini bisa kita pecah nih, satu-satu ya. Kita pecah dulu. Yang 1 per 1, 2. Itu kan sebenarnya diperoleh dari 1 per 1 dikurangi setengah. Kok bisa? Nah, kan pengurangan. Pengurangan pecahan itu kan sama saja ini kita kaliin aja. Ya kan, ini dikali, operasinya pengurangan, atasnya disilangkan, ya enggak? 2 ketemu 1. 2. 1 ketemu 1. Kan 1. Nah, ini kan dapat berapa ini? 2 kurangi 1, 1. Per 1 kali 2. Ya enggak? Nilainya sama enggak dengan yang kuning tadi? Jret. Nah, sama toh? Nah, ini yang kita pakai. Yang ini. Yang 1 per 1 per 1 per 2 tadi. Nah, ini yang dipakai. Diganti. Nah, begitupun yang lain. Misalnya yang ini. Nah, semuanya tuh. 1 per 3 kali 4. Ini diperoleh dari berapa? 1 per 3 dikurangi 1/4. Betul enggak? Iya. Karena ini kalau kita kaliin 3 kali 4. Ini kaliin silang ya. 4. 1 kali 3, 3. Operasinya pengurangan. Ini dapat berapa? 4 kurangi 1. 4 kurangi 3, 1. 1 per 3 kali 4. Sama enggak? Kan gitu. Sama lagi balik. Nah, ini yang dipakai. Nah, artinya teman-teman dari sini, dari operasi yang di situ, ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per 1 kurangi setengah. Pecahan yang kedua berarti ada ditambah ya, setengah dikurangi 1/3. Pecahan yang ketiga itu adalah 1/3 dikurangi 1/4. Betul enggak? Pecahan berikutnya, seterusnya, kan terakhir ini adalah ditambah 1/7 kurangi 1/8. Teman-teman perhatikan, ada bilangan pecahan yang nilainya berkebalikan. Kalau kita tambahkan jadi 0.
Mana? Ini negatif setengah sama positif setengah jadi 0. Negatif sepertiga dengan positif sepertiga jadi 0. Negatif seperempat dengan plus seperempat. Di sini kan ada ya, karena titik-titik berarti kan ada kelanjutan tuh. Berarti ada seperempat, seperempat, nanti 0. 0 lagi sampai yang bilangan terakhir nggak punya temen tuh. Nggak punya kelawannya. Berarti tersisa 1/1 dikurangi 1/8. Hasilnya ya kembali lagi seperti tadi. Itu cara penjabarannya. Triknya seperti di awal tadi. Gitu. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Ingat teman-teman, ini ada suatu pecahan sama dengan pecahan. Ketika teman-teman ketemu pecahan sama dengan pecahan, itu lalu dikalikan silang. Oke, jadi teman-teman langsung kaliin silang. Siapa yang disilangkan? Ya udah 5 kali atas. Berarti kan yang bawah itu kali atas tuh, X min 2. Sama dengan, berarti yang 4 itu ketemu yang bawah, X plus 1. Oke, tinggal didistribusikan. Sebarkan ya. Ini 5 kali X, 5X. 5 kali min 2, min 10. 4 kali X, 4X. 4 kali plus 1, plus 4. Nilainya sama dengan. Nah, sudah kita kelompokkan X-nya, bilangan-bilangannya sendiri. X ini positif. Nah, kita pindah ke kiri aja. Sebenarnya nggak dipindah, dikurangi 4X. Berarti ini ada min 4X. 4, ini tambah 10 masing-masing ya. Tambah 10, di sini tambah 10. Kan gitu, dapat tuh. Berarti di sini kita dapat X sama dengan 14. Dapat jawabannya adalah pilihan E. Gitu. Nah, kawan-kawan, kita ke soal nomor 9. Di sini ada satu informasi, jika 2016 PQ min 5 sama dengan 4.507, maka nilai dari 8.064 PQ itu berapa? Nah, kita cek dari informasi yang ada, ini kita bisa olah nggak informasi itu? Coba kita olah mainkan ya. Berarti kalau gitu kan 2016 PQ itu sama-sama kita ruas kanan sama ruas kiri ya, sama-sama ditambah 5, ini tambah 5, ini tambah 5, biar jadi 0 ya. Berarti yang di sini itu akan berubah menjadi 4.512 kan gitu. Nah, kita lihat nih, 8.064 ini punya hubungan nggak dengan ini? Perhatikan, ada nggak? Kalau gitu 8.064 PQ, misal kita mainkan dengan 2016 PQ, ini berapa kalinya? 8.000 nih, 2.000 nih. Coba kita kali 4. Cocok nggak? Kalau kita kali 4 pas nggak? Ini 2.000 berarti 8.016 kali 4, 64 pas ya. Berarti ada 2016 PQ kali 4. 2016 PQ berapa nilainya? Ini tinggal kita substitusikan aja. Berarti 4512 kali 4. Apa tuh? Sudah. Berapa tuh? 8, 4, 20 nyimpen 2, 16 nyimpen 2 berarti 18. 18.048 ada di pilihan jawaban C. Dapat kawan-kawan. Nah, sekarang kita cek. Lagi nomor 10, sisa pembagian 3 pangkat 12, ini 3 pangkat 12 ya, oleh 10. Ingat, kalau suatu bilangan dibagi 10 itu kan sisanya itu pasti angka satuannya. Misal nih contoh, misal ada 33 dibagi 10, dapatnya berapa? 3 kan? Masih ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya 3. Ya kan? Sisanya 3. Jadi, kita cuma mencari satuannya aja dari 3 pangkat 12 ini. Ini masih 12, mungkin diurutin ke bawah gitu nanti akan ketemu juga. Tapi ada pola nggak yang bisa memperingkas kita nanti? Jadi misalnya 3 pangkat 1 nih, kan ketemunya 3 nih. 3 pangkat 2 berapa teman-teman? 9. 3 pangkat 3, 27 kan? 3 pangkat 4 berarti 27 kali 3. Nah, kali 3 lagi, berarti dapatnya adalah 81. Kan gitu. 81, 3 pangkat 5 berapa? Kali 3 lagi. Berarti ujungnya nanti 3 kan 243 ya kan? Nah, ini tak pindah ke sini aja. 3 pangkat 5 itu 243. Nah, ini tak pindah ke sebelah kanan saja biar nanti teman-teman bisa perhatikan ada pola yang bisa dimainkan. 3 pangkat 6 itu kan 243 kali 3 ya kan? Nah, nggak usah nyari semuanya, ujungnya aja. Ini 3 kali 3 berarti ujungnya nanti 9. 3 pangkat 7 nanti berarti ada yang bla 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 9 tadi kali 3 lagi. 9 kali 3 ujungnya nanti adalah 7 kan gitu. Ya kan ujungnya nanti 7 ini bla 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 7 dan seterusnya. Teman-teman bisa perhatikan ada satu bilangan, ada bilangan-bilangan yang bentuk pola nih. Ini ujungnya 3971. Ini 397 pasti habis itu 1 dan selalu seperti itu. Ya kan? Sehingga bisa kita lihat ketika pangkatnya itu kelipatan 4. Nah, ini pangkatnya kelipatan 4 nih. Kan 3 pangkat 8 nanti ujungnya berapa? 1 kan? Nah, pangkat 4 itu ujungnya 1. Berarti 3 pangkat 12 ini nanti adalah bla 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 ujungnya 1.
Kalau dibagi 10, maka akan sisanya ini. Jadi, sisanya adalah 1. Ada di pilihan jawaban. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Di sini ada jika A kalikan B sama dengan 12, dengan A dan B merupakan bilangan bulat positif. Oke. Maka nilai maksimum untuk A plus B min 1 itu berapa? Nah, sekarang kita lihat bahwa A kalikan B itu adalah nilainya 12, berarti A dan B merupakan faktor dari 12. Faktor 12 itu berapa saja? Jadi pasangannya A dan B itu kan macam-macam ya. Nah, nanti misalnya masih 12 sih masih bisa kita urutkan. Cuman kalau misalnya angkanya besar, teman-teman perhatikan ketika ada A kalikan B itu merupakan 12, jadi nilai maksimum untuk A plus B, maksimum untuk A ditambah B itu adalah bilangan itu sendiri tambah 1. Itu paling maksimum tuh ini. Jadi misalnya ada A kalikan B nilainya 100. Berapakah A plus B yang maksimum? Misalnya gitu. Berarti 100 tambah 1. Itu maksimumnya tuh 101 gitu. Dan seterusnya. Nah, misalnya kita membuktikan boleh. Kita mainkan ke sini. A dan B adalah faktor. Berarti misalnya A-nya 12, berarti B-nya 1. Ya kan? Misalnya A-nya B-nya 2, berarti ini dapat nih 6 nih, ya kan? Bisa juga berapa? 4 kali 3 kan gitu. Udah itu aja. Pasangan-pasangannya ada ini nih. Nah, teman-teman coba perhatikan. Hasil penjumlahan-penjumlahan itu paling tinggi berapa? Kalau ini ditambah ketemunya 13, ini ditambah ketemunya 8, ini ditambah ketemunya 7. Paling tinggi adalah 13. Sehingga nilai di sini, pertanyaan ini, kita bisa masukkan bahwa A plus B paling maksimum itu adalah 13. Dari mana ini? A plus B. Tinggal kurangi 1, dapatnya 12. Jawabannya adalah pilihan D. Gitu teman-teman. Oke, sip. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Berbanding nih. Ada pecahan 3/14 berbanding 4/7. Berbanding itu apa? Pembagian. Berarti kalau gitu bisa kita tuliskan 3/14 dibanding dengan 4/7, ya kan? Nah, sekarang kita mainkan 3/14 banding, berarti kali, ya kan? Dikali walik. Nah, persisnya dikali walik. 7/4. Ini bisa dihorek-horek. Bagi 7, bagi 7. Ini ketemu 2, ini ketemu 1. Ya udah, kita kaliin. 3 kali 1, 3. 2 kali 4, berarti 8. Berarti ketemunya 3 banding 8. Ada di jawaban A. Nah, kawan-kawan, soal nomor 13 kita mainkan. Di sini ada nilai akar, di mana akar berarti kalau tidak ada angkanya, bilang basicnya berarti 2. Ini kan tidak dikasih angka ya. Nah, di sini nih, itu berarti dia akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2, artinya konsep kita, tanda komanya itu jalannya satu kali itu dua bilangan dilompatin. Jadi misalnya ini, oh berarti nanti dia ada proses 2. Jadi setiap kali jalan 2. Nah, patokannya seperti itulah. Nah, kita coba lihat. Informasinya adalah ada akar dari 174,5 itu 13,2. Dan akar dari 17,45 itu adalah 4,18. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai dari akar 174,500. Dan gitu. Berapa nilainya? Nah, teman-teman lihat dari sini. Yang punya hubungan dengan angka ini, berarti komanya ingat jalannya adalah 2. Berarti teman-teman ini aja, koma kan di sini ya, terakhir di 2 itu. Di angka paling belakang. Nah, di sini berarti jalannya 2 nih, 1, 2. Berarti di mana dia? Di ini, 17,45. Berarti kan nilainya itu sama saja dengan 17,45 yang dikalikan dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti dikali dengan 10.000. Kan hasilnya gitu, nilai dari bilangan ini itu sama dengan 17,45 dikali 10.000. Nah, ini sama saja dengan 17,45 dikalikan dengan akar 10.000. 17,45 berapa? Yang dipakai berarti yang ini, 4,18 kali akar ini. Berarti kan nolnya ada 4 tuh. Kalau di akar berarti hilangin 2 aja, berarti kali 100. Sudah ketemu 418. Ada di jawaban A, C. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke soal nomor 14. Lanjut ya. Ada 3 bilangan. 2 pangkat 5555, 5 pangkat 2222, dan 3 pangkat 3333. Diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Terus ngeceknya gimana? Tidak mungkin kita harus ngitung satu-satu. 2 pangkat 5555 berapa? Banyak banget kan? Nah, triknya kawan-kawan adalah lihat pangkatnya. Yaitu 555, sorry, malah kecorek. Ini harusnya saya stabilo. 555, 222, dan 33. Dia punya faktor atau punya faktor pengali yang sama. Jadi 2 pangkat 5, 5, 5, 5 ini, terus 5 pangkat 2, 2, 2, lalu 3 pangkat 3, 3, 3, 3, itu dirubah menjadi bilangan yang pangkatnya sama.
Caranya gimana? Ya ini 555, 222, 1333 itu berasal dari 111 kali 5, ya enggak? Ini kan berarti ada 1111 kali 5 kan gitu. Dibikin gini aja. Nah, yang berikutnya sama juga berarti 111 kali 2. Ini juga sama, 3 berarti 1111 kali 3. Nah, ini dirubah aja teman-teman, dibalik aja. Perkalian kan punya sifat komutatif ya. A kalikan B itu sama dengan B kalikan A, dibalik aja. Berarti kan podo karo sama saja dengan 2 pangkat 5 pangkatnya 111 tuh. Ini udah dapat nih, 2 pangkat 5 berapa? 32, ya kan? 32 pangkatnya 111. Yang ini sama, 5 pangkat 2, 1111. Berarti berapa? 5 pangkat 2, 25. Pangkatnya 111. Ini pun sama, berarti dapat 3 pangkat 3, pangkatkan lagi 1111. Jadi berapa? 3 pangkat 3, 27. Pangkatnya 111. Kelihatan tuh, dari yang terkecil terbesar. Berarti terkecilnya adalah yang ini. Urutan pertama, berarti 5 pangkat 222 yang ini. Ya kan? Ini. Berarti yang lain kita bisa eliminasi nih. Eliminasi. Terus yang kedua adalah yang bawah nih, yang 3 pangkat 33. Berarti yang mana ini? Nah, berarti jawaban B yang benar. Oke, jawaban B betul. Gitu, teman-teman. Oke, kawan-kawan, ke soal nomor 15. Di sini ada suatu bentuk perkalian ya, di mana perkalian pecahan sebenarnya berurut tuh, di mana ada nilai-nilai di sana 1 plus setengah, ini ada 1 plus setengah, 1 plus sepertiga, 1 plus seperempat, dan seterusnya sampai 1 plus seper n. Nah, kita bisa terjemahkan itu nilai 1 ini itu kalau kita mainkan kan tinggal mainkan aja, berarti ini ada 2 nih ya kan, 2 per 2 hasilnya gitu, jadinya 3 per 2 pecahan pertama dikali yang ini jadi 3 per 3 kan, nilainya kan tetap 1, berarti kalau kita tambahkan dengan ini maka ketemunya adalah 4 per 3. Ini satunya kita mainkan berarti ada 4 per 4 ditambah dengan 1 per 4 maka akan dapat 5 per 4 dan seterusnya sampai bilangan yang terakhir di sini, maka ini akan dapat nilainya adalah n per n, nyesuaiin yang ini ya. Nah, berarti nanti ada n plus 1 per n. Nah, teman-teman perhatikan. Ini kan sebenarnya ada perkalian pecahan yang berurut ya. Di sini titik-titik itu kan artinya continue tuh, berurut terus. Sehingga bisa kita lihat kalau perkalian pembilang sama penyebutnya bisa saling sederhana kan. Nah, disederhanakan aja. 3 3 hore-hore, 4 4 hore-hore, 5 dan seterusnya hore-hore. Maka akan tersisa berapa? N plus 1 per 2. Inilah yang jadi patokan. Kita lihat N atau ini adalah N merupakan sedemikian nilai sehingga nilai yang ada di sini yang tak kasih warna kuning adalah bilangan bulat. Ingat teman-teman, dia merupakan bilangan bulat. Berarti kalau pembaginya 2, maka N plus 1 itu harus merupakan bilangan genap. Supaya apa? Bisa dibagi 2. Nah, biar N plus 1 merupakan bilangan genap, maka bisa kita simpulkan bahwa N adalah bilangan ganjil. Ya enggak? Bilangan ganjil tambah 1 kan jadi genap. Ganjil tambah 1 jadi genap, dan seterusnya. Ganjil tambah 1 jadi genap, ganjil tambah 1 jadi genap. Selalu seperti itu, artinya N adalah bilangan ganjil agar nilai itu merupakan bilangan bulat. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Di sini ada pecahan bernilai P per Q sama dengan 2 per 3, dan R per Q sama dengan 5 per 6. Pertanyaan adalah R per P, ya kan? Berarti dari nilai yang pecahan pertama dulu. Ingat ketika ada pecahan sama dengan pecahan, maka bisa kita kalikan silang. Kan gitu, dikaliin silang aja. Atau teman-teman kita lihat aja, pertanyaan kan P dan R. Berarti dari sini kita nyari nilai P. Berarti P itu sama dengan 2 per 3. Q-nya pindah ke sana, berarti kalikan Q. Nah, sekarang yang ini. Kita mencari siapa? R. Berarti R adalah 5 per 6. Ya kan? 5 per 6. Berarti ini pindah sana, berarti jadi kalikan Q. Tinggal kita substitusikan aja. Artinya R per P itu adalah R-nya 5 per 6 Q dibagi P-nya adalah 2 per 3 Q. Ya kan? Q-nya hore-hore aja. Jeret-jeret. Nah, ini pecahan bagi pecahan. Berarti 5 per 6 kali balik tuh 3 per 2. Nah, ini tinggal dihore-hore bagi 3 ketemu 2. Yang bawah. Yang atas 1. Berarti 5 kali 1, 5. 2 kali 2 ketemu 4. 5 per 4. Ada di jawaban D. Halo? Siapa? Guys? Apa? Oh, ini tuh. Fihan. Oke, kawan-kawan, ke soal nomor 17 dan 18 pada layar. Saya akan bahas nomor 14 dulu. Di nomor 14 itu ada penjumlahan bilangan berulang ya. 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4. Dihitung satu-satu enggak masalah. Tapi kalau kita konsepnya pakai ini, ada satu konsep yaitu penjumlahan berulang itu adalah bentuk perkalian. Misalnya ada 2 tambah 2 tambah 2. Berarti berapa?
2-nya ada 3, berarti 2 kali 3, ya kan? 3-nya ada 2, bisa seperti itu. Ini pun sama, 4 pangkat 4, 4 pangkat 4, ada 4 kali. Berarti ada 4 kali 4 pangkat 4, ya kan? 4 pangkat 4-nya ada 4, ini gitu. Nah, ini pakai konsep perkalian eksponen. Jadi ketika ada A pangkat N dikali A pangkat M, bilangan basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Kan gitu, berarti sama dengan ini. Ini pangkatnya berapa? 1, berarti ada 4. 1 tambah 4 adalah 5. 4 pangkat 5, ada nggak? Belum. Oke, berarti yang 4 ini dijabarkan. 4 itu berapa? 2 pangkat 2, ya kan? Dipangkatkan 5. Ini pakai gini lagi, bilangan eksponen. Ketika ada A pangkat N dipangkatkan M, maka pangkatnya dikalikan. 2 kali 5, berarti 2 pangkat 10 ada di pilihan B. Gitu. Kita ke nomor 18. Di nomor 18, di situ ada suatu nilai X yang merupakan operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Dari 1 per 2013 dikurangi 2 per 2013 ditambah 3 per 2013 dikurangi 4 per 2013 dan seterusnya sampai dikurangi 2012 per 2013. Teman-teman, kalau kita hitung di sini, pecahan itu penyebutnya udah sama, 2013 semua. Sehingga apa? Bisa kita mainkan, dikelompokkan aja. Kan ini genep 2012 berarti kan genep. Kalau kita kelompokkan dua-dua, ini tak kelompokkan 2, ini kelompokkan 2 dan seterusnya, berarti ada berapa kelompok nanti? Nah, hitungan 2012 saja bagi 2 berarti ada 1006 kelompok, ya enggak? Di mana masing-masing kelompok itu nilainya ini aja, ini satu nih, tak hitung ini sendiri ini. Maka akan kita dapatkan nilainya adalah berapa tuh? Tak bawah aja ya, berarti nilainya negatif 1 per 2013, ya enggak? Nilainya negatif 1, per ini negatif 1, ini negatif 1 per 2013. Berarti ada berapa 2001, ada berapa min 2001, sorry, min 1 per 2013, berarti ada segini. Berarti tinggal kita kalikan itu aja, berarti ini tinggal dikali, ada segitu kan, negatif 1006 per 2013. Oke, berarti ada di pilihan jawaban B. Oke, kawan-kawan, kita ke soal nomor 19. Di sini ada A dan B yang merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa positif, bisa negatif. Nah, di mana A dikalikan A plus B nilainya 34. Nah, pertanyaannya adalah nilai terkecil untuk A min B berapa? Mungkin teman-teman bisa dibikin suatu tabel gitu ya. Jadi A dan B itu A dikali A plus B, nanti yang penting hasilnya adalah 34. Semisal nih, kemungkinan pertama misalnya A-nya 1. Kan bisa saja. Berarti A plus B itu 34. Sehingga teman-teman akan mendapatkan nilai B, iya nggak? Kalau kita bikin tabel gini, kemungkinan pertamanya, maka B-nya dapat 33. Bisa juga dibalik, dua-duanya min, kan bisa aja. Ini min 1, ini min 34. Berarti B-nya itu adalah negatif 33. Kalau kita tambahkan jadinya negatif 34. Atau mungkin yang lain, kemungkinan kedua misalnya ini dibagi 2 kan bisa 17. Berarti B-nya dapat berapa? 15 ya. Ini pun bisa dibalik. Bisa dibalik artinya ketika ini min 2, berarti ini min 17, kan gitu. Biar ketemunya positif 34 ketika dikali. Berarti ini min 15, kan gitu B-nya. Nah, sekarang kita lihat mana yang akan menghasilkan nilai paling kecil A min B. Nah, nilai A kecil minimal itu berarti nilai A ini yang kecil. B-nya juga kecil, B-nya yang besar. B-nya yang lebih besar. Berarti dari sini bisa dibalik ya, teman-teman ya. A dan B-nya bisa dibalik. A dan B-nya bisa dibalik, yang penting nilainya seperti itu. Ini bisa A, bisa B. Nah, kalau misalnya ini kita ambil, berarti yang paling minimal lah ya. Berarti paling minimal itu A-nya berarti yang kecil adalah ini misalnya. Ini katakanlah A-nya negatif 33. Berarti B-nya min 1. Ini juga bisa seperti ini. Nah, ini juga bisa. Sehingga kalau kita kurangkan, maka hasil paling minimal adalah negatif 34. Jawabannya adalah di C. Itu paling minimal tuh, yang di sini. Nah, gitu. Karena min sama min. Ini untuk A, ini untuk B-nya. Tinggal dikurangkan aja. Nah, itu pun sama nilainya. Negatif 34. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 20. Ini lagi ketemu. Ada bentuk selisih kuadrat. Jadi, teman-teman mainkan aja bentuk yang A plus B dikali A min B. Nah, bentuknya tinggal masukin ke akar. Patokannya itu kan gitu. Tinggal kita mainkan. Berarti ada akar dari 6568 ditambah dengan 3432 dikalikan dengan 6568 dikurangi dengan 3432. Kita kurangkan berarti ada akar berapa tuh? Kalau ini jumlahkan, ini ada ya? Berapa tuh? 6.000, 9.000, 900, 10.000 pas. 10.000, ya kan? 10.000. Sekarang yang ini kita kurangkan berarti ada perkalian berapa? 8 kurangi 2 adalah 6. 6 kurangi 3 itu 3. 5 kurangi 4 itu 1.
6 kurangi 3 adalah 3. 31, 36. Kalau kita kalikan berarti dapat berapa tuh? Ini sudah bisa keluar tuh. 10.000 berarti kan ada akar, tak bisa di sini ya. Akar 10.000 dikali akar 3136. Dapat berapa ini? 10.000 berarti dapat 100 dikali. Nah, 3136 berapa? Pangakar pangkat 2. Ini aja, tutup 2 digit awal terakhir, berarti sisanya masih 31. Bilangan kuadrat yang mendekati 31, kurang dari 31 tapi itu adalah 25, ya kan? Berarti dapatnya 5. 5 berapa gitu kan? Nah, ini kurangkan aja. Ini 6. 31 kurangi 5 kan 6. Dapatnya 5. 5 sama 6 tuh. Nah, tinggal 6 nih. Perkalian ujungnya 6 itu ada 4 kali 4 atau 6 kali 6. Kita lihat aja di sini 6 ini lebih kecil tuh. Lebih kecil berarti ambil aja yang berarti kalau gagal gini, kita kaliin 2 apa namanya 6, ini 6 ya. Tak naikin dikit, seret biar kelihatan. Ini 6. Nah, kita kurangi 6. 6, 3, 6. Sama dengan 5-nya ini tadi, kaliin 2. Pasti kali 2. Berarti ketemunya adalah 10. 10 titik-titik kali titik-titik. Sama dengan ini. Sama dengan 636. Isinya berapa ini? Yo 6. Nah, kan gitu. Diambil angka yang sama ya, bisa 66 atau 44. Kenapa 6? Karena 100-an kali 6, 600 kan pas. Berarti ini 56. Tinggal kalian aja. 5600 tambahin 0. 5600. Jawabannya adalah di pilihan E.